Pada zaman dahulu kala, di Pulau Bali, hiduplah seorang laki-laki yang sangat luar biasa kuatnya. Orang-orang menyebutnya Kebo Iwa. Nama Kebo dalam bahasa Bali berarti kerbau, dan Iwa berarti kekar atau kuat. Ia dikenal bukan hanya karena kekuatannya yang besar, tetapi juga ukuran tubuhnya yang raksasa dan nafsu makannya yang tak pernah habis. Bahkan, Kebo Iwa disebut-sebut sebagai pahlawan bagi masyarakat Bali karena selalu melindungi mereka dari ancaman. Sejak kecil, Kebo Iwa sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bukan anak biasa. Tubuhnya besar dan kuat, jauh lebih besar dari anak-anak seusianya. Dia memiliki tenaga yang luar biasa, bahkan bisa mencabut pohon besar dari akarnya hanya dengan satu tangan. Namun, ada satu hal yang menjadi masalah bagi penduduk desa, yaitu nafsu makan Kebo Iwa yang tak pernah puas. Setiap hari, penduduk desa harus menyediakan makanan dalam jumlah besar hanya untuk Kebo Iwa. Mereka harus memasak banyak sekali nasi, daging, sayuran, dan bahkan seekor kerbau penuh untuk memenuhi perutnya yang tak pernah kenyang. Meskipun begitu, Kebo Iwa tetap disayangi oleh penduduk desa karena meskipun makanannya banyak, ia selalu membantu mereka saat dibutuhkan. Namun, kehidupan penduduk desa tidak selalu damai. Kerajaan Majapahit di Jawa yang saat itu sangat berkuasa ingin memperluas wilayahnya hingga ke Bali. Mereka ingin menguasai Pulau Bali, tetapi mereka tahu bahwa selama ada Kebo Iwa, tidak mungkin bagi mereka untuk bisa menaklukkan Bali. Kebo Iwa dianggap sebagai pelindung dan perisai bagi seluruh masyarakat Bali, sehingga mereka harus mencari cara untuk menyingkirkan Kebo Iwa. Para pemimpin Majapahit kemudian merencanakan sebuah rencana licik untuk menaklukkan Bali tanpa melawan Kebo Iwa secara langsung. Mereka tahu bahwa Kebo Iwa sangat mencintai masyarakatnya dan tidak akan menyerang tanpa alasan. Maka, mereka mengirim utusan ke Bali untuk mengajak Kebo Iwa bekerja sama. Utusan dari Majapahit ini kemudian menawarkan untuk membantu masyarakat Bali dengan membangun sebuah sumur besar agar masyarakat tidak kehabisan air saat musim kemarau. Tentu saja, Kebo Iwa yang senang membantu orang lain langsung menyetujui tawaran tersebut. Dia diajak ke Jawa dengan tujuan untuk menggali sumur yang sangat dalam di sebuah lokasi yang telah ditentukan oleh Majapahit. Kebo Iwa yang tidak menaruh curiga pun segera menggali sumur itu dengan penuh semangat. Hari demi hari, Kebo Iwa terus menggali tanpa lelah. Ketika sumur itu telah cukup dalam, pihak Majapahit dengan licik mulai mengubur sumur itu dengan batu-batu besar dan pasir ketika Kebo Iwa sedang berada di dalamnya. Kebo Iwa berusaha keluar, tetapi karena jumlah batu yang ditimbun sangat banyak, Kebo Iwa pun akhirnya tidak bisa keluar dari sumur tersebut. Setelah sekian lama berusaha keluar dari sumur, Kebo Iwa akhirnya kelelahan. Nafasnya habis, dan akhirnya dia meninggal di dalam sumur tersebut. Dengan kematian Kebo Iwa, Bali pun menjadi lebih mudah untuk ditaklukkan oleh Majapahit. Masyarakat Bali berduka atas kepergian Kebo Iwa, pahlawan mereka yang gagah berani dan penuh cinta pada sesama. Namun, hingga kini, legenda Kebo Iwa tetap hidup di tengah masyarakat Bali. Dia dikenang sebagai seorang yang penuh keberanian, kekuatan, dan kebaikan hati. Kisahnya menjadi simbol semangat perjuangan bagi masyarakat Bali, mengingatkan mereka akan pentingnya keberanian dan pengorbanan demi kebaikan bersama.